Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jasbi Masena. Malam hari ini hadir di acara Talk Show. Seperti biasa, Bung Jas selalu ditunggu-tunggu rekan-rekan dan sahabat semua di kawasan Banjar Timur dan sekitarnya dan di negara YouTube. Dan tentunya untuk rekan-rekan yang ingin gabung, nanti saya kasih waktu Anda di 0813 4911 7711 seperti biasa. Bung Jas juga merindukan teman-teman sahabat Talk Show semuanya di malam hari ini. Dan malam hari ini Bung Bado ada kegiatan di Hayaping, ada kebaktian. Kemudian di ujung telepon ada Pak Cilik, Bu Yandi dan Ibu Juwita. Dan Bung Jumudi nampaknya masih kurang sehat. Jadi nanti mudah-mudahan cepat sembuh ya untuk Bung Jumudi ya. Biar cepat kita eksis lagi di Talk Show lagi. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum Pak Cilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Cilik, kabar sehat Pak Cilik ya? Baik Bung Yandi, Mbak Juwita, juga pemirsa radio Monika Surya bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Suaranya agak sedikit kurang ini ya, mungkin ada gangguan atau gimana ya? Bagus saja, terima kasih. Sudah bagus ya, oke. Bung Yandi, selamat malam. Silahkan disapa Bung untuk sahabat dan rekan semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Selamat malam para pemirsa. Selamat malam Pak Cilik. Selamat malam Mbak Selamat malam Juwita. Bung Yandi. Iya. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Oke, baik. Sudah bagus suara Pak Cilik. Ibu Juwita, tadi saya pikir tidur dari tadi begini. Selamat malam Bu Juwita, silakan Dok. Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum. Agak dekat sedikit Bu, suaranya kurang jelas. Salam sejahtera. Jumpa lagi di Talk Show pada malam hari ini pada pemirsa pendengar setia Radio Indonesia Timur dan Timur. Iya. Bung Yandi bisa mendengar Ibu Juwita dengan baik? Bisa. Oke ya, mungkin faktor di sini. Oke, silakan. Iya. Faktor gemak. Iya, gemak. Oke, baik. Kalau demikian untuk talk show kita malam hari sudah kita sebarkan tadi di temanya, yaitu kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit. Sambil kita santai, sambil kita enjoy malam hari ini, kita akan bedah sebenarnya apa sih kacang lupa kulit ini. Ini kesempatan untuk Bung Cilik dulu yang pertama. Bung Cilik, silakan Bung, apa yang definisinya berkaitan dengan kacang lupa kulit ini dikaitkan dengan berbagai hal yang ada di Banjar Timur tentunya. Ya silakan Bung. Siapa saya kah? Iya Bung, silakan. Ya saya kira Bung Yandi aja duluan lah. Filosofinya Bung Yandi ini banyak. Oke, Bung Yandi saya kasih waktu 5 menit, jangan lama-lama. Lalu nanti setelah itu Pak Cilik dan satu Bu Juwita. Nanti kita dibahas lagi Bung Yandi lagi. Silakan Bung. Yang hajat belum masuk ini ya. Iya Bu, yang hajat belum masuk. Yang punya tema ini senior kita ini Pak Bado ini seharusnya yang pertama ini. Iya, oke. Oke. Kacang lupa kulit ya. Iya. Ya, artinya peribahasa jangan lupa budi orang, itu intinya sebenarnya. Iya. Jangan pernah melupakan budi orang yang sudah mengantarkan kita menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi terangkat. Gitu. Itu filosofi atau makna dari kacang lupa kulitnya. Jadi 5 menit tadi ya. Iya. yang punya tema malah ya udah masuk ini. Jadi begini, pakai logika saja kita. Sederhana sekali. Jadi hidup ini adalah hukum kausalitas hidup kita ini. Hukum sebab akibat. Kemudian hidup kita ini juga dalam istilah lain ada hukum karma. Kemudian hidup kita ini dalam istilah lain lagi, tapi semuanya dengan pengertian yang sama adalah resonansi, sebuah resonansi. Tapi intinya adalah ada timbal balik. Begitu kan, itu intinya. Jadi apapun yang kita lakukan,
ada satu peribahasa, siapa yang menanam, itulah yang menuai. Sebagai balasan dari kacang lupa kulitnya. Ini sejak SMP SMA kita sering mendengar peribahasa-peribahasa ini selalu disuarakan oleh guru-guru kita. Peribahasa inilah yang sering menjadi motivasi kita agar kita tidak melupakan budi orang. Hidup ini adalah kausalitas, sebab akibat. Ketika kita didukung oleh sahabat, kawan, kerabat, bahkan orang banyak, gitu kan. Dan ketika dukungan itu membuahkan suatu keberhasilan, ya idealnya memang jangan lupakan orang yang mendukung. Idealnya begitu, analoginya begitu. Karena apa? Karena dukungan itulah kita berhasil. Itu yang disebut kausalitas. Tapi apabila kita melupakan dukungan itu juga, maka kembali kepada apa yang dinamakan karma. Suatu saat kita pun akan dicabut keberhasilan kita itu. Tidak saat ini, tidak oleh orang yang mendukung kita, bisa saja orang lain yang banyak. Gitu kan? Nah, itu logika yang sederhana. Ini adalah sebuah resonansi. Ini adalah sebuah kausalitas, saya bilang. Karena saya diberikan waktu 5 menit, cukup 5 menit, yang lain silakan mengembangkan. Terima kasih, Bung Jos. Oke. Iya. Kan cuplikan ya, cuma sedikit sekali. Pak Jelik. Ya. Iya, silakan. Terima kasih Bung Jos. Selamat malam semuanya. Artinya apa yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi itu adalah intisarnya kan begitu. Dalam kata lain intisarinya. Bahwa setiap perjuangan itu memerlukan dukungan orang lain kan begitu. Nah begitu kita sukses, jangan sampai lupa dengan dukungan orang kan. Jadi supaya jangan seperti pepatah, ibarat kacang lupa dengan kulitnya kan begitu. Nah itu tadi. Ya. Jadi kalau sampai kita berhasil itu, kita sudah tahu ibarat ini naik pohon pinang kan. Teman-teman yang lain yang mendukung kan begitu. Begitu sampai di atas, selalu lupa dengan teman-teman yang lainnya kan begitu. Sehingga akhirnya kalau teman-teman yang lain istilahnya pada membuat semua, bisa jatuh nanti dari atas pinang kan begitu. Iya. Itulah sebab akibat tadi dan apa yang dikatakan Bung Yandi sebagai karma tadi kan begitu. Ya. Nah, jadi setiap perbuatan ada balasan. Setiap perbuatan ada balasan. Jadi kalau kita menabur angin, kita akan menuai badai kan begitu. Ya, sama dengan siapa yang menanam itu akan menuai juga. Artinya kalau kita menanam padi akan memanen padi. Tapi kalau kita menanam rumput pasti akan menuai rumput juga nantinya kan begitu. Iya betul. Nah jadi itulah ikhtisar yang dikatakan karma tadi kan begitu. Jadi saya kira sebaiknya kalau memang kita itu selaku istilahnya orang yang beradab atau yang berbudi pekerti baik, kita harus ingat terhadap jasa-jasa orang lain kan begitu. Siapa yang membantu kita untuk mencapai kesuksesan kita tersebut, janganlah sampai kita lupakan begitu. Jangan begitu kita sampai di atas, begitu teman-teman pada menolong untuk naik, akhirnya kita lupa dengan teman-teman yang di bawah kan. Ya, kecuali orang itu sendiri yang melupakan ya. Ya. Itu beda cerita. Ya, artinya kalau sudah di atas gitu sudah lupa dengan teman-teman yang di bawah, hati-hati. Kalau teman yang di bawahnya bubar, lewat mana turunnya? Apakah terjun bebas nanti kan gitu? Nah itu, iya. Jadi artinya kalau teman-teman yang lain pada bubar, semua yang menjadi tangga untuk naik tadi, itu akhirnya menjadi kesulitan untuk turun. Apakah nanti turunnya lewat pohon lagi atau terjun bebas saja kan supaya istilahnya bisa sampai ke bawah kembali kan gitu. Betul. Nah karena kita pada dasarnya semuanya itu tidak ada yang abadi kan gitu. Semuanya pasti ada titik jenuhnya nanti. Ya. Tunggu perputaran waktu saja kan begitu. Tinggal waktu yang akan bicara kan begitu. Jadi oleh sebab itu saya kira
kalau kita selaku orang yang beragama harus ingat terhadap ya kebaikan orang lain kan begitu. Jadi jangan sampai ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Nah, itu intinya tadi. Ya itu intinya kan gitu. Saya kira itu saja Bung Jos dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain menambahkan lagi. Iya. Kacang lupa kulit ya. Ini masalahnya Bung Jos yang punya tema belum Iya. masuk ya. Penelpon boleh masuk ya. Jadi enjoy aja malam-malam ini talkshow-nya, agak enjoy. Kacang lupa kulit, aneh ya gitu. Kacang di dalamnya, yang lindungi dia itu di luar itu kulit gitu. Iya. Yang mau gabung boleh masuk di 0813 49 11 77 11. Boleh dikaitkan dengan apapun yang ada hubungan dengan Barito Timur tentunya. Ada Ibu Juwita. Mimpi indah malam hari ini terkabulkan, silakan Bu. Ya baik, terima kasih buat kesempatannya. Untuk malam hari ini dibilang bagus sih untuk apa tema malam hari ini ya, ibarat Untuk ingat renungan. untuk renungan ya, ini ada kait mengaitnya tentang keberhasilan seseorang dan tentang norma agama juga ini kayaknya ini. Ya, ada banyak Jadi kalau filosofi. bahasanya kayak gini, ini kan seseorang atau siapapun yang sudah memiliki jabatan, sebenarnya lebih ke ingat kembali ke asal usulnya sebelum dia sebagai seorang yang sukses kan seperti itu. Dia harus ingat dulu asal muasalnya. Sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Jadi bukan seperti peribahasa ini, ketika sukses, ketika berhasil, ketika terpandang, ketika pengaruh dan sebagainya, lalu lupa dengan siapa yang membuat dirinya seperti itu. Jadi kan seperti itu. Dan juga ada juga kayak pepatah mengatakan, ya, menabur baik dia akan menuai berkat. Terus menabur benci dia akan menuai bencana. Nah itu kurang lebih dengan sebab akibat tadi. Jadi alangkah eloknya bila menjadi seseorang yang sudah sukses, seseorang yang sudah berhasil, janganlah sampai terlena dengan situasi dan keadaan yang serba ada tersebut, melainkan tolehlah dulu asal muasal mengapa bisa seperti itu kan begitu. Kayak bilang Pak Cilik tadi, ya tangganya dulu apa nggak mungkin kan bisa turun bebas atau terbang bebas kan. Ya mungkin itu sedikit dulu lah tentang bahasanya lupa akan kacang lupa akan kulitnya. Iya, karena 5 menit aja kan. 5 menit ya. Iya, Mungkin itu iya. dulu lah Oke. sambil kita diskusi bersama lah. Oke. Terima kasih banyak. Saya jadi begini ya. Kalau kita bicara kacang lupa kulit ya kan. Kemudian di talkshow ini kan selalu mengkritisi, selalu memberi pencerahan, selalu ya. Berarti kita menanamkan suatu hal gitu, menanamkan suatu hal, edukasi pembelajaran ya, ataupun memberi keterangan, dan sifatnya saya amati sampai sekarang ini tidak pernah kita melenceng dari satu kefaktaan ataupun kata lainnya adalah real. Di ujung telepon ada sahabat kita yang masuk, silakan Monika Surya PM. Iya. Pak Lelo. Anda luar biasa. Nah, Pak Lelo nanti boleh bagikan nomornya ya nanti supaya sahabat nanti bisa gabung sama. Pak Lelo, ini kacang lupa kulit. Ya saya dengar sudah kacang lupa kulitnya. Iya, silakan Pak. Jadi saya nyambung punya Pak Cilik tadi. Kalau dia nanam padi, pasti rumput akan hidup. Kalau nanam rumput, padi nggak mungkin akan hidup. Iya. Nah, kalau yang jadi kulit kacang, maksudnya saya di sini. Saya yang jadi kulit kacangnya. Kacangnya. Jadi kulitnya kan pelelo dulu kan.
Jadi Iya. triknya, Iya. soalnya saya itu cerita panjang masalah saya ini dulu. Saya itu jadi tim dia itu dari 2009. Tim kecamatan Dusun Timur ini. Dia siapa, Pak? Makanya dari Pulau Patai itu sampai terakhirnya di Jaar itu 17 desa itu sampai ke 13 RT di Temen Layang itu semua saya jelajahi dulu. Karena saya jadi sekretaris dulu. Oh, Lalu ini maksudnya pemilihan kepala daerah ya, Pak? iya, Oh, iya, iya, iya. 9 kepala daerah yang ada ini. Iya. Lalu 2013 juga begitu. Cuma saya nggak jadi tim kemarin 2018 itu. Nggak mau saya jadi tim karena dia itu yang bohong itu. Beberapa hal yang dia kayak apa, bohong, Lelo? pertama dari visi misi sudah bohong. Segera meningkatkan ekonomi kira-kira gimana? Yang ditingkatkan nggak ada meningkatnya di Bartim ini jatuh ke pembangunan. Pembangunan itu saya rasa di zaman itu yang ada kemajuan dulu itu lagi Pajai jadi bupati. Segera jalan itu sampai sekarang itu seperti kecamatan. Tidak ada kemajuan sama sekali. Nah makanya itulah Yang ada jalan halus lah Pelelo lah. ya. Pokoknya saya tetap tekad saya di bulan Juni di bulan Juni nanti tetap saya turun ke lapangan nanti Iya, iya. bersama dengan itu siapa Jemudi. Makanya malam ini saya akan sebarkan nomor HP saya supaya semua pendengar itu mendengar semua. Siapakah mereka yang istilahnya sehati dengan kita untuk menunjukkan Bartim ini ataukah bagaimana mereka? Silakan mereka berhubungan dengan saya. Disalin nomornya lah. Saya bilang ini Iya, iya. 0822 0822 5216 iya. 4299. Oke, disimpan nanti, Pak. Simpan itu. Kalau mereka yang ikut opsional ini silakan simpan aja itu. Kalau mau berhubungan dengan Bapak Lelo silakan berhubungan aja. Karena saya namanya demo itu dari mulai Bartim ini jadi kabupaten sampai 2009 itu demo terus. Arti siap di garda depan lah Pelelo lah. Siap. Kalau Pak Cilik itu mencalon saya siap juga. Terima kasih Pelelo. Iya. Saya tetap dukung. Saya itu yang saya inginkan seorang pemimpin itu yang berhati nurani, berhati rakyat. Itu yang saya pikir itu. Iya. Yang sulit dicari di Bartim ini. Bujur. Saya pikir itu yang jadi bupati kita sekarang ini bukan jadi bupati, dia itu hanya ingin pengusaha di sini. Dari keuntungan pribadi. Coba kalau kita melihat lagi itu di Murah. Kalau Murah itu kan sebenarnya itu desa dulu. Itu sama desa itu tumbang lauk. Belum ada itu yang namanya yang segala kecamatan itu. Iya. Tapi mereka maju karena semua dana yang mereka pakai itu kebanyakan yang dari hasil daerah situ. Bukan seperti punya kita ini yang dimakan sendiri. Karena putra daerah lah yang jadi pemimpinnya. Iya. Dan kalau dari Murah itu tapi memang bukannya- sulit kita ini. Tapi bukan di Bartim ini pemimpinnya putra daerah, Pak? Nggak juga putra daerah itu. Nggak asli orang Temen Layang itu. Orang mana tuh Pelelo? Tapi selama dia orang Indonesia itu sah-sah saja, Pak ya. Kita tidak membicarakan itu. Ya, memang Silakan sama. lanjut yang lain, Pak. Kalau Iya. seperti Murah tadi lah, itu kan tumbang lauk itu namanya dulu desa. Tapi semua hasil desa itu, semua hasil daerah itu digunakan untuk desa. Coba kalau digunakan begitu juga di Bartim ini. Banyak perusahaan batu bara, banyak perusahaan sawit. Coba dana itu tuh kita minta dari perusahaan itu untuk membuat pembangunan di sini. Pasti maju juga Bartim ini. Nah cuma itu Bang Jos.
Terima Iya. kasih, selamat malam. Iya, terima Salam kasih. sehat bagi kita semua. Oke, salam sehat. Pak Lelo. Partisipasinya terima kasih banyak. Iya. Kacang lupa kulit. Ya gimana ceritanya? Kacang di dalam, kulit di luar, lupa lagi gitu. Ya. Punya Andi silakan kembali lagi. Iya. Ya, mungkin aku hanya memperjelas apa namanya pernyataan atau statement dari Pak Lelo ya. Artinya beliau ini mengkaitkan dengan persoalan kepemimpinan Barito Timur, gitu kan? Di mana beliau dulu, ya kan, pernah menjadi salah satu tim sukses lah di Kecamatan Dusun Timur, kalau tidak salah tadi saya dengar ya. Iya. Iya. Iya, iya. Pak Lelo aja masih ada kan? Pak Lelo sudah putus kayaknya. Harusnya komunikasi dua arah ini. Jadi bila ada terjadi kesalahan, beliau cepat luruskan gitu. Oke. Oke, iya. Oke. Iya, Pak Lelonya sudah masuk kembali, silakan. Ya, Ya, Sudah. ya artinya kan beliau tadi itu pernah menjadi tim sukses, tapi beliau kecewa dan beliau merasa menjadi kulit kacang. Kalau tidak salah begitu ya Pak Lelo ya. iya. Ya. Idealnya memang menurut saya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika seorang pemimpin mengkampanyekan visi misinya, ya kan? Nah, agar tidak disebut kacang lupa kulitnya, minimal adalah melaksanakan visi misinya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak salah begitu ya Pak Lelo. Ya. Agar terciptanya visi misi itu untuk kesejahteraan masyarakat Barito Timur, untuk kemajuan Barito Timur itu sendiri. Itu yang bisa saya tangkap dari pernyataan atau statementnya Pak Lelo ya. Betul. Nah, itulah kehendak mereka yang kemarin mengusung, Berjuang. mendukung, berjuang. Nah, itulah kehendak orang banyak gitu kan. Tapi di sisi lain terkadang ya Pak ya, tidak sedikit kepala daerah di Indonesia ini juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit gitu loh. Ya kan? Ya. Dan bisa saja dalam kepala siapapun kepala daerah di Indonesia ini gitu kan, saya tidak menyebut siapa-siapa, bisa saja ini terjadi di mana-mana, Pak ya, karena ini sudah hukum alam namanya. Saya pikir ini, ya kan? Ini Hitung sudah- dagang. Kenapa? Hitung dagang. Ya, jadi sudah mengeluarkan anggaran kampanye yang cukup besar, ya kan? Minimal balik ke pasar lontong Artinya kan. begini, yang kita khawatir itu ada pemikiran seperti ini loh Pak Lelo. Saya kan sudah bayar, gitu loh, ya kan? Ini yang dikhawatirkan, gitu, pemikiran seperti ini yang dikhawatirkan. Saya kan sudah bayar, gitu loh, ya kan? Artinya begini, kalau di Amerika, kalau di luar negeri rata-rata, dia biasanya menyewa sebuah tim sukses yang bisa menggalang, yang bisa mengkampanyekan dirinya, ya kan? Kemudian yang bisa mampu mengangkat elektabilitasnya. Tim sukses inilah yang menggodok begitu kan, yang mengolah semuanya. Itu biasanya dia sewa semua itu, dan itu dibayar, begitu kan? Itu dibayar. Ketika kita bicara pada tatanan bayar membayar, ya kan? Dan tatanan apa tadi hitung-hitungan kata Pak Cilik, ya kan? Iya. Banyak mungkin di Indonesia ini, ya kan? Bukan hanya terjadi sama satu orang, tapi terjadi pada banyak orang, gitu kan? Dengan prinsip dan pemikiran, saya sudah bayar, jadi Anda tidak ada jasa lagi sama saya, begitu loh. Tapi di sisi lain tidak sedikit juga pemimpin, ya kan, memang yang namanya resiko untuk menjadi pemimpin saat ini
membutuhkan dana kampanye yang cukup besar, begitu kan? Dia sudah tahu resiko itu, sehingga jika memang di dalam dirinya ingin mengembangkan wilayahnya, daerahnya, masyarakatnya, dia tidak akan hitung-hitungan seperti itu, gitu kan? Dia artinya merupakan bagian dari perjuangan, itulah Bung Yandi. Artinya bagian dari perjuangan, karena apa? Ya tidak sedikit juga pemimpin di Indonesia ini orangnya sudah mampu, bermodal, dia ingin menggunakan uangnya untuk membantu daerahnya. Itu juga tidak sedikit pemikiran seperti itu. Tapi juga sebaliknya, tidak sedikit mereka yang hitung dagang gitu loh. Tidak sedikit itu. Bahkan ada pemikiran yang minimal kembali lah modal. Ya minimal kembali gitu kan. Loh, Anda kan sudah saya bayar. Ada juga pemikiran seperti itu gitu. Minimal kembali modal, ya, kapan kan? perlu harus untung kan gitu. Sehingga tidak ada bicara jasa lagi di sini. Karena jasa masing-masing pihak sudah terpenuhi gitu kan. Yang kasihan itu orang yang benar-benar berjuang gitu kan, membantu karena melihat visi misi bagus gitu kan. Tidak berharap apapun, tapi ketika seseorang itu naik, dilupakan sama sekali, itu yang kasihan, gitu loh. Yang terjadi justru nanti yang akan terangkat ini, orang yang bisa, ya katakanlah kita tidak sedikit di Indonesia ini ya, yang ingin menjadi pejabat, tapi kemampuannya tidak ada, tapi dia punya kemampuan menjilat luar biasa. Itu juga tidak sedikit. Dia mempunyai kemampuan mengambil hati luar biasa gitu. Nah, itu juga tidak sedikit seperti itu. Sehingga orang-orang yang memang berprofesi dengan kemampuan, kepintaran, itu enggak berlaku kadang-kadang gitu. Dan itu tidak sedikit di Indonesia ini. Nah, itulah yang harus kita sadari. Ini tergantung pola pikir, ya kan, pemimpin itu. Di Indonesia ini tidak sedikit pemimpin yang memang menyisihkan uangnya untuk kemajuan daerahnya, karena daerahnya lah yang mengangkat dirinya, kan begitu. Tapi tidak sedikit pula ada pemimpin yang berpikiran saya harus untung, gitu. Dan ketika saya mengeluarkan uang, Anda sudah saya bayar, kan begitu ceritanya. Kurang lebihnya begitu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Cilik dan Mbak Juwita. Halo. Ya, halo. Lagi bikin kopi, Bung Jos ya? Ya, lagi bikin kopi Ya, sama begini Bung Yandi, ketika saya mencermati ya ini kok panjang banget, jadi dia arahnya itu sepertinya kita kembali ke zaman-zaman yang telah lampau gitu. Jadi kita harus sedikit untuk mengarah ke sana dulu. Pak Cilik, silakan Pak, ditambahin ini biar lebih sempurna lagi, silakan. Artinya begini kira-kira, kalau sudah jadi pemimpin, itu sebaiknya jangan hitung-hitung dagang kan begitu. Nah, artinya yang jelas bagaimana upaya kita untuk mensejahterakan orang yang kita pimpin. Misalnya masyarakat Beritu Timur atau masyarakat manakah misalnya yang kita pimpin itu, yang sudah mempercayakan kita sebagai pemimpin, artinya kita harus bagaimana upaya untuk mensejahterakan mereka. Minimal istilahnya tidak sampai menyulitkan apa yang menjadi keinginan mereka, kan begitu. Minimal bagaimana upaya kita membantu mereka ini yang sudah, apalagi di zaman COVID ini, kelihatannya masyarakat kita sangat terpuruk sekali, baik ekonomi maupun kesehatan mereka, kan. Jadi oleh sebab itu masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang betul-betul bisa menjadi pejuang untuk ya membela mereka, kan begitu. Ya. Jadi kalau kita istilahnya punya hitung-hitungan, saya kira ini bukan sebagai jiwa seorang pemimpin, tetapi jiwa seorang yang istilahnya mau berjudi lah, atau seorang yang pedagang. Artinya hitungan-hitungan mereka harus punya keuntungan, sedangkan untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak ada untuk kepentingan orang banyak itu.
Jadi oleh sebab itu kita harapkan pemimpin itu mudah-mudahan mempunyai hati nurani yang bisa bagaimana upaya untuk melindungi dan mengayomi masyarakatnya yang dipimpinnya begitu. Sehingga artinya masyarakat ini merasa, oh ini pemimpin saya yang bisa mengayomi dan melindungi saya. Jadi begitu kita sudah meninggal nanti, ya itu tetap akan dikenang orang kan begitu. Nah, Karena jabatan kita ini tidak abadi. betul. Suatu saat nanti kita pasti akan berpisah dengan jabatan kita tersebut. Yang minimal ibarat kata pepatah itu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading kan begitu. Jadi jangan sampai begitu kita sudah tidak menjadi seorang pemimpin lagi, ya istilahnya hanya nama buruk yang kita tinggalkan. Jadi istilahnya kalau boleh saya tambahkan Pak Cilik sebentar ya. Ya, Kalau boleh. Boleh Bung Jos ya. Ya, silakan. ya silakan. Kita komunikasi dua arah saja. Yang memilih ini misalnya masyarakat luas. Ya. Terpilihlah menjadi pemimpin. Bu Yandi agak dekat-dekat dengan mikrofonnya. Ya. Yang memilih ini misalnya kan terpilih karena masyarakat luas. Karena masyarakat luas terpilih dia menjadi pemimpin kan begitu. Maka bagaimanapun harus berjuang mewakili masyarakat yang mendukungnya. Iya. Kan begitu. Itu sebenarnya idealnya. Nah, apalagi di situasi Covid seperti ini, begitu kan? Di situasi Covid seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan bukan hanya bantuan-bantuan yang bersifat sosial, tapi juga penanganan yang cepat dan efektif. Kemudian penanganan yang segera. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Siapapun di Indonesia ini. Siapapun di Indonesia ini. Nah, sudahkah ini terpenuhi? Sudahkah ini terrealisasi? Sudahkah ini saatnya membalas budi? Tapi ya itu tadi, jika pemimpin salah satu di Indonesia ini sebagian besar dan sebagian banyak itu hanya berpola pikir, saya sudah bayar, saya sebagai pemimpin, itu susah sudah. Masa bodoh katanya lah. Masa bodoh itu, ya kan? Tapi ketika pemimpin ini memiliki jiwa sosial, jiwa kepemimpinan, jiwa kebijaksanaan, maka dia akan turun, dia akan segera, dia akan berdaya upaya semaksimal mungkin menyelamatkan rakyatnya, menyelamatkan masyarakatnya. Sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Itulah ciri pemimpin yang memang integritasnya sudah teruji untuk rakyatnya, begitu. Ya persoalan nanti apakah ada pemimpin seperti itu, masyarakat yang menilai, gitu loh. Masyarakat sendiri akan menilai. Sekarang masyarakat merasakan bagaimana, ya kan? Misal seperti Pak Lelo, gitu kan? Salah satu contoh. Atau di wilayah lain di Indonesia, silakan dikembalikan kepada masyarakat. Nanti kalau kita tunjuk orang daerah ini, daerah itu, ini kan serba salah jadinya kita. Nah itu yang saya maksud. Ya, apakah ini bisa diuji tipe kriteria pemimpin seperti ini? Bisa sekali diuji. Lihat faktanya, lihat apa yang dirasakan oleh masyarakat, bisa diuji kok, ya kan? Nah, mungkin ini nanti yang pas menjawab ini adalah Pak Lelo, gitu loh, untuk mengujinya, ya kan Pak Cilik? Iya betul. Nah, lanjut, Bung Jos. Iya, oke. Oke. SMS yang masuk sebentar Pak Lelo dari 6881. Kacang lupa kulit ya, Bung? Iya. Waduh, kulitnya banyak sekali tapi kacangnya kok nggak ada di kota ini ya, Bung ya? Oke. Pak Lelo, silakan, ada waktu untuk Anda. Ya, ini menyampaikan beberapa hal. Nah, waktu kami di 2013 kemarin, kami kan sering ngobrol dengan dia itu. Nah, aku kan sudah menyampaikan apa yang pernah aku paparkan masalah Martewe itu. Yang waktu ia tercincang itu jadi bupatinya. Nah, di situ kan saya paparkan untuk dia.
kata saya gitu, kalau kita bisa jadi bupati, nanti bagaimana cara pembangunan itu kita gunakan dari perusahaan, itu bilangnya akan saya pakai, itu bilangnya. Tapi yang penting tekad kita berhasil, aku jadi, bilangnya. tapi kenyataannya apa? Yang penting aku jadi kan? Ya, yang penting aku berhasil nanti bilang bisa turun kayak gitu katanya. Tapi apa yang kejadiannya sampai sekarang itu? Perusahaan mana yang bisa masuk ke Bartim yang untuk membangun Bartim? Enggak ada sama sekali. Itu salah satu yang pernah dia sampaikan. Itu yang masalah tracing itu kan dari 2013 itu sudah saya sampaikan ke dia itu. 2013 ya Pak ya, sejak 2013. Ya. Tapi Pak Lelo mencontohkan Muara Teweh ya? Iya. Terlalu jauh Pak. Contohkannya ke Murung Raya, ke mana? Ke ini aja, Murung Raya yang kemudian Pulang Pisau, apalagi Sukamara gitu kan? Enggak, itu kan masih belum Sukamara, Pulang Pisau. Kalau Murung Raya itu mungkin juga, karena itu masih dari desa Murung Raya itu. Sampai maksud aku itu mencontohkan dengan kabupaten yang seumur kalau sama Muara Teweh Pak terlalu jauh Pak, jangan. jangan dicontohkan ke sana. Artinya yang terimbai aja Pak Lelo. Yang terimbai aja maksudnya. Yang bayi-bayi merdekanya. Yang bayi-bayi merdekanya. Jadi bupati kabupaten ya. Saya kan sudah sampaikan ke situ kemarin itu. Ya. Cara pembangunannya supaya bisa maju Bartim. Ada ini sumbangan dari perusahaan dibangun jadi lapangan tenis, lapangan futsal. Iya. Sedangkan lapangan futsal pun masyarakat ini banyak. Ini akhirnya banyak lapangan futsal yang kada berfungsi untuk masyarakat kan. Padahal itu usaha masyarakat artinya malah terganggu. Iya, akibat dibangunnya lapangan futsal dari perusahaan itu kan. Iya. Berdampak ke rakyat kecil ya. Berdampak ke rakyat kecil artinya orang yang sudah punya modal berulah lapangan futsal segala apa akhirnya ini lapangan futsalnya tidak berfungsi. Sepi ya. Ya. Sepi pengunjung. Oke, dilanjut Pak Lelo. Tapi pengunjung. Enggak, lanjut di sana aja lanjut. Lanjut Pak Lelo. Iya. Oke, sambil ngopi dulu. Bu Juwita. Sambil ngobrol aja kita Pak Lelo. Bu Juwita, menurut gambaran Anda berkaitan dengan kacang dan kulit ini, sehingga kacang lupa kulit ini, gimana Bu? Sebenarnya simple aja ini. Ya kalau sudah jadi ibaratnya kalau udah makan kacangnya itu ya janganlah cuman enaknya aja. Jadi ya kasihan kulitnya itu juga kan harus diperhatiin kulitnya. Termasuk Pak Lelo ini kan kulitnya nih. Iya. Pak Lelo sudah menyatakan diri sebagai kulit. Nah artinya beliau tadi kalau saya dengar dari tahun 2013 ya memang menggiring. Artinya menggiring salah satu kandidat yang luar biasa. Akhirnya dia berani menyatakan diri sebagai kulit kacang. Iya. Dari 2009 kita. Itu tuh Pak Lelonya. Ya kan Pak Lelo tadi katanya 2013 sudah artinya dari 2009. Nah, apalagi dari 2009 lumayan ibaratnya jejaknya sudah sangat lama lah di Bartim artinya. Artinya bujur-bujur merasa kulit nih ini. Iya. Iya. Nah itu dia. Jadi kalau sudah jangan sampailah lupa dengan kulit dan maksudnya jangan cuma Pak Lelo sendiri, artinya banyak kulit-kulit yang lain mungkin ini yang harus diingat. Salah satu di antaranya Pak Lelo ini kan? Iya, Pak Lelo ini salah satu kulitnya dan mungkin begitu banyak kulit yang lain. Mungkin begitu harus diingat kembali merasakan sama dengan Pak Lelo juga kan? Iya. Itu aja harapannya ya kayak gitulah, jangan sampai lupa dengan kulit kacang tadi. Artinya padahal harapan Pak Lelo itu artinya menurut ujarnya tadi itu kada mesti harus membalas kayaknya, minimal kan memperhatikan visi misi yang sesuai janji waktu kampanye dulu kan itu. Iya. Artinya mencegah kecelakaan masyarakat itu kan Pak Lelo lah. Iya. Nah,
Artinya kan mesti harus kapalelo dan yang diberikan istilahnya tuh ya sebagai imbalan jasa kan itu. Tapi kepada orang banyak itu Ya, niat baik dari pejuang-pejuang ini kan gitu. melaksanakan visi misinya dengan baik itu saja. Ya. Ya, maksud kami itu satu aja, membangun Bartim ini menuju Kabupaten Maju seperti orang. Cuma itu aja yakinan kami itu. Nah, yang penting saya jadi dulu kan begitu kata Pak Lelo tadi. Ya, Nah, sekarang kan posisinya sudah jadi. Nah itu. Nah, kalau Nah, yang menurut penting saya jadi kata Pak Lelo tadi sudah jadi memang. ya sudah jadi memang akhirnya artinya kan harapannya Pak Lelo tadi untuk kesejahteraan masyarakat banyak, nggak perlu ke dianya aja. Jadi kan Tapi statement Pak Lelo di awal sudah jelas. Pak Lelo jadi kulitnya. Iya. iya. Artinya begini Bung Yandi dan Bung Joita. Nah, itu kan beda pilkada dengan pilkabi kan. Kalau pilkada itu kalau sudah jadi kada ingat. Kalau pilkabi kalau kada ingat jadi. Iya, itu kebalikannya itu. Iya. Iya. Ya. Pak Lelo. ya. Pak Lelo. Sampai saat ini ada gak mungkin berkaitan dengan jadi kulit ini, mungkin ada pendekatan Pak, ini saya udah jadi kulit loh, gimana nih untuk berikut program berikutnya untuk masyarakat saya, atau mungkin dengan saya pribadi, atau mungkin dengan orang-orang yang jadi kulit semuanya begitu. Pernah belum untuk dibicarakan? Saya belum ada membicarakan itu ke dia. Saya itu cuma memakai kata dia bagaimana orang mau dukung dia. Kata aja yang saya harapkan itu. Kalau dia punya kata hati yang bersih dan percaya kepada Tuhan, percaya dengan agama yang dia pegang, pasti dia itu mengerti siapa orang yang mendukung dia seperti ini. Dan ingat-ingat dengan janji udah Pak Lelo lah. Ya. Kalau dulu kamu jadi tim itu, kalau dia serahkan uang itu, ini uang katanya sekian juta ini untuk mereka di desa sana. Itu harus diantar, nggak boleh dimakan uang itu, harus disampaikan ke sana. Nah itu kami dulu. Maksudnya untuk apa itu Pak? Uang itu Pak? Untuk biaya itu beli segala supermi lah, beli kopi gula kah. Oh iya. Untuk yang mendukung Pak ya? Iya. Iya. Nah itulah tadi biaya kampanye kan besar sekali Pak. Iya. Tapi uang itu paling banter itu 250.000 aja Per orang. per orang. Oh, jadi dikasih 250.000 per orang Pak? Ya. Itu diantar ke tim sana, ke anak buah yang di desa-desa sana. Jadi dalam satu desa misalnya Pak Lelo tim sukses ada berapa orang yang mendukung, ya kan? Ya. Itu per orangnya kurang lebih 250.000 gitu ya? Ya. Iya. Nah, ini fakta ya Pak ya? Fakta ini. Iya betul. Saya walaupun dia bupati sendiri benar-benar saya ini. Ya, apa yang diungkapkan Pak Lelo fakta ya? Berarti untuk memilih dia itu ada dana sebesar 250.000 ya Pak ya? Iya. Ada angkanya ya. Gitu. Ya, kalau Pak Lelo sebagai ketua tim berapa itu? Saya nggak pernah minta uang. Oh. Saya cuma pegang uang yang di itu saya kasih ke sana habis saya. Kalau saya nggak potong karet nggak dapat uang. Dan terbukti menang ya Pak ya? Terbukti menang ya? Iya. Ah kan gitu ya. Terbukti jadi gitu kan. Iya. Kalau 2009 itu sudah kalah sampai ikut sidang ke Palangkaraya di di pengadilan tinggi Palangkaraya sana itu 3 minggu. Iya. Malah waktu itu kan saya sedang menuai padi di ladang itu. Ditinggal Pak ya? Ya, karena istri saya itu ngajar juga jadi kepala sekolah.
jadi itu ditinggalkan habis dimakan babi Iya, iya. sama Iya. makanan itu. Iya, iya, iya. Monyet. Pengorbanannya luar biasa berarti ya. Luar biasa ya. Mungkin tidak kembali mungkin dibanding modalnya mungkin. Enggak. Jadi ini bujur-bujur kulitnya ini. Nah, bocor-bocor kulit ya. Oke. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang Anda. Saya terima SMS. Assalamualaikum Bung Jos. Waalaikumsalam. Dari 2880 berkaitan dengan kacang dan kulit, Bung, saya yang tidak komentar. Mudah-mudahan yang jadi kulit dan yang jadi kacang bisa berbahagia apanya begini. Iya, iya. Oke deh, Bu Yandi, silakan Bung. Boleh bergeser sedikit nggak dari tema? Oke, Tapi masih Bu. terkait gitu ya. Oke, baik. Nanti ada SMS yang masuk, nanti akan saya Ya, ya. bahas dan untuk didiskusikan. Sudah masuk di kami. Namun demikian sekarang ada waktu untuk Bu Yandi. Ya, Pak Cilik. Pansus yang tahun 2020 untuk pansus COVID sampai sekarang masih bekerja ya, Pak? Sampai sekarang ini untuk 2021 belum dibentuk. Berarti masih dengan pansus yang kemarin, Pak ya? Iya. Sampai hari ini ada kasus konfirmasi untuk COVID 871 orang, dalam perawatan 106 orang, dan sembuh lumayan 753, meninggal 12, dan suspek 37 orang. Menurut Pak Cilik, karena Pak Cilik ada di dalam pansus, sebenarnya penanganan yang dilakukan oleh Pemkab Bartim ini ada sesuatu yang salah atau bagaimana, Pak? Saya kira kalau memang itu sudah benar sesuai dengan rencana awal kan tidak mungkin sampai melonjak seperti ini. Sudah barang tentu ada hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan program awal kira-kira. Berarti ada satu kesalahan yang sebenarnya harus jeli ya, dilihat ya, diperbaiki ini ya Ya, cepatnya. harus dibenahi secepatnya. Harus kan, begitu. dibenahi cepatnya. Saya hari ini ada terima di grup-grup surat, Pak, Ya. berbentuk surat edaran SE. Hmm. Dan ini tentu luar biasa sekali, karena kita terlalu sering sudah mendapat aturan yang pakai masker, cuci tangan, apa segala macam, gitu kan? Itu di TV sudah disiarkan terus itu. Sudah disiarkan terus. Nah, Ya. di sini yang saya aneh, aturan ini berbentuk surat edaran nomor 180 garis miring 5 garis miring Romawi 3 garis miring HUK, berarti bagian hukum yang mengeluarkan ya, 2021 tentang pembinaan dan pengawasan penegakan hukum protokol. Saya melihatnya begini, yang dijadikan dasar adalah instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 06 tahun 2021, Pak Cilik, Oh iya. tentang perpanjangan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, Iya. ya kan? Iya. Nah, apakah menurut Pak Cilik yang untuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro seiring dengan peningkatan COVID ini sudah direalisasikan oleh Pemkab kita atau belum? Artinya yang jelas itu sebagai ukuran kita, Bung Yandi. Tapi sebenarnya kan karena ini tidak ada difungsikan lagi pansus ini kan gitu. Jadi Tapi belum- ini masukan nanti. Iya, belum ke lapangan artinya kan gitu. Ya. Artinya pada intinya kita bisa mengukur dari tingkat masyarakat kita yang terpapar gitu. Nah, ini kan kita sudah bisa ukur, Pak, dengan jumlah penduduk Bartim yang 124.000 jiwa nomor 13, Iya. tingkat kepadatan penduduk tidak begitu tinggi, Iya. kemudian anggaran yang memang cukup besar, kita termasuk nomor 2 ini di Kalteng. Iya. Artinya istilahnya yang seperti kami katakan kemarin bahwa dari tim pansus ini kan memberikan rekomendasi bahwa kurang serius lah untuk penanganan COVID ini kan begitu. Ya, itu kurang serius sudah kita tangkap, Pak. Iya, betul. Ya. Kemudian kita juga mencermati SK-nya kita itu sedikit bermasalah ya, Pak. Tidak ada pelaksanaan harian, gitu Ya. kan? Ya, Nah, artinya kemarin- yang jelas setelah kita ukur dengan terpaparnya masyarakat ini, artinya seolah-olah kita ini misalnya belum ada gerakan yang khusus kan begitu. Iya.
Betul Pak, betul. Jadi SE ini, saya yang lucunya surat edaran ini ya kan, kemudian ada untuk ASN dan ada untuk masyarakat. Yang untuk masyarakat juga poin-poin bunyinya agak lucu juga ini di dalamnya, saya pikir ini. Agak lucu tapi berbentuk SE. Saya pikir kenapa SN dikeluarkan, dan apalagi ini himbauan terus. Kita kan butuh action Pak. Ya. Bukan hanya sekedar himbauan. Kalau ini tiap hari ini kita baca, kita dengar, kita iklannya juga sering gitu kan. Kalau aturan-aturan, kenapa tidak ada aturan yang justru ini merujuk ke instruksi menteri, tapi justru peraturan ini yang harusnya dibuat, karena di dalam itu adalah menyangkut begini Pak. Di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ini kan menyangkut penanganan, pencegahan, penanggulangan COVID itu sampai ke desa Pak. Ya. Dan ini kan untuk seluruh Indonesia. Ya. Berarti kan untuk seluruh Indonesia ini bagaimana kemarin secara aturan itu diserahkan mungkin ke mereka daerah gitu kan dengan caranya sendiri-sendiri. Ini berdasarkan instruksi menteri ini, kalau saya pelajari, saya cermati, bagaimana kalau tindakan kita sama sehingga bisa memutus mata rantai kan begitu. Iya. Kenapa ini dijadikan rujukan? Kenapa tidak dilaksanakan? Saya belum melihat ini gitu. Saya belum melihat ini. Apa DPRD melihat ini pansus, Pak? Ya, makanya saya bilang tadi pansusnya kan belum difungsikan lagi kan oleh itu kan. Artinya yang jelas kita belum ada dasar gitu Bung Yandi untuk DPR. Belum ada dasar, Pak ya. Nah, saya melihat lucu saja, Pak. Apalagi ini berbentuk SE. ya. Surat edarannya kan dari pemerintah daerah kan gitu kan? Iya, gitu loh ya kan, surat edaran bagaimana melakukan penindakan kalau bentuknya SM ini. Iya, begitu. artinya Ya kalau kan? surat edaran merupakan himbauan, saya kira sekarang itu lebih baik seperti apa yang disampaikan Bung Yandi tadi, kepada action kan, lebih merujuk kepada action kan gitu. Lebih merujuk kepada action. Gini maksud saya kan, artinya begini loh. Jangan lagi masyarakat terlalu dikelabui dengan hal-hal yang begini lah. Ya kan? Actionnya mana itu maksud kita gitu loh. Ya kan? Kalau kita bicara begini ya, bicara apa ya? Bicara strategi, sudah beberapa kali talkshow kita sudah ungkapkan. Kemudian bicara kelemahan penanganan COVID ini, salah satunya DSK, ya kan? Ya disaringlah pendapat masyarakat. Oh kalau ini benar, kenapa tidak dipakai gitu loh, ya kan? Sekarang saya mau tanya, kemarin ada rapat Zoom meeting ya, apa hasilnya gitu loh? Apa actionnya? Itu yang kita pertanyakan kan begitu. Apa sih actionnya gitu loh? Karena kita tidak, gimana ya? Sudah berapa kali ngobrol kita ini ya tentang masalah ini. Kalau kita menyangkutkan masalah ini tapi merujuk pada aturan-aturan yang sifatnya belum dilaksanakan, kan susah ini. Yang menjadi rujukan adalah aturan yang belum direalisasi kita sendiri. Sementara SE ini adalah bagaimana secara teknis, ya kan, memberikan petunjuk pelaksanaan dari aturan itu, gitu loh. Ya, sewajarnya kan itu. Ya sewajarnya. Loh, bagaimana bisa memberikan petunjuk aturan ini belum dilaksanakan, gitu loh. Belum ada. Saya lucu, siapa yang buat aturan ini? Saya bingung ini. Iya kan? Iya. Sekarang dikeluarkan SE, rujukannya salah satunya adalah instruksi Menteri Dalam Negeri, gitu kan? Tentang pembatasan mikro tadi, kan begitu? Sekarang pertanyaannya, SE ini adalah petunjuk teknis untuk melaksanakan aturan yang dirujuk. Kan begitu? Ini sudah ada belum aturannya? Kok di bawahnya langsung menindaklanjuti pasal 9 ayat 1 peraturan bupati gitu loh.
Padahal rujukan peraturan bupatinya di poin nomor 3. Poin nomor 1 rujukannya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 06 tahun 2021. Iya. Kenapa ini tidak dibuang? Yang jadikan rujukan adalah peraturan bupati, gitu loh. Iya kan? Iya. Oke. Nah, ini biar dibawa Pak Cilik ke DPRD. Iya. Biar jelas, dan jangan Oke, sembarang Pak Cilik, mengeluarkan aturan begitu Sebagai kan. catatan Yang Pak tanda Cilik. tangan itu siapa Bung Yandi? Saya pikir kalau tanda tangan jelas kepala daerah, Pak. Cuman yang mengeluarkan ini bagian hukum ini. Iya. Ya, Bagian hukumnya ini perlu perlu disekolahkan lagi kan gitu. jadi kalau kepala daerah nggak mungkin lah bahwa beliau yang buat, kan ibaratnya ya staf beliau sesuai bidangnya lah ya kan. Iya. Iya. Cuman yang saya melihat lucu ini dijadikan acuan instruksi Menteri Dalam Negeri, ini belum direalisasi. Saya buka-buka dilihat tidak ada yang ini ya kan. Wah, kok ada nggak instruksi Bupati Baltim ya untuk mengatur lebih lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri ini? Saya tidak temukan, kok langsung ke sini SE-nya gitu loh. Padahal SE itu adalah petunjuk teknis gitu loh, ya kan? Iya. Dia tidak ikut mengatur terlalu jauh tentang suatu aturan. Aturannya belum ada, yang kita kita berlakukan di Barito Timur, SE-nya sudah keluar, jadikan rujukan itu gitu loh. Iya. Dasarnya sebagai peraturan terbuknya itu belum ada lah Bung Yandi lah. Ini yang saya bingung gitu loh ya kan. Ini saya bingung gitu kan. Kemudian isinya ini kan bukan persoalan pasal 9 lagi. Ya pasal 9 tentang pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes. Iya. Isinya himbauan gitu loh. Mati belanda saya bilang. Begini Bung Yandi, Iya, mungkin iya, peraturan masih dalam angan-angan kan gitu. Nah ini masukan gitu kan. Jadi jangan sembarangan mengeluarkan sebuah aturan, apalagi berbentuk SE tapi ada mengatur itu. SE itu ingatkan hanya berbentuk petunjuk teknis dari sebuah aturan yang lebih tinggi. Saya pikir harus ada dilaksanakan yang namanya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2021 sesegera mungkin. Sesegera mungkin karena daerah lain sudah melakukan itu banyak. Iya. Kenapa kita belum? Gitu loh. Ya kan? Kita ini harus seirama dengan pusat, ya kan? Dengan daerah lain, ya kan? Sehingga mata rantai ini cepat terputus. Atau memang sengaja Batim jadi juara kan gitu. Halo. Nah, itu yang saya tidak mengerti. Ya silakan Pak. Ya oke. Sebentar Pak Bung Sabar, tunggu sebentar. Dari 909 Soko apa kabar Covid Barito Timur? Bagaimana cara penanganan kok tetap seperti ini saja? Kemudian dari 3932, selamat malam Bung Jos. Benar Pak, pimpinan Batim ini benar-benar kacang, lupa kulitnya. Karena dulu pimpinan Pak Jayan banyak lowongan pekerjaan, sekarang ini banyak lowongan pengangguran. Oke. Pak, iya. Bung Sabar, berkaitan dengan kemarin saya minta untuk disampaikan ke Pak Cilik sebagai anggota DPRD yang ada hubungannya dengan Ibu Mama Markus ya, Mama Petrus ya, Petrus ya. Silakan Bung, ada waktu untuk Anda sebagai catatan nanti ya, catatan. Itu kan kemarin Pecilik, supaya Pecilik tahu ya. Iya. Itu ada orang yang kena COVID itu dari Jaar, Mama Petrus namanya. Nah, waktu itu dia kan masuk di rumah sakit itu pada bulan Januari. Iya. Keluar dari rumah sakit itu di bulan Maret. Iya. Tapi kesembuhannya belum sampai sembuh pasti gitu. Nah, lalu dipulangkan ke rumah. Dia di apa tuh? Karantina. Di karantina di rumahnya. Karantina mandiri. Ya. Tapi dia pulang dari rumah sakit itu cuma
obat dikasih itu selama 2 minggu aja. Iya. Oh, iya. Tetapi segala biaya hidupnya tidak ada. Sedangkan orang itu kan janda, Iya. suaminya Nggak bisa cari anaknya makan. Ya. sudah tidak sama dia. Nah, tua lagi orangnya, sudah umur 65 tahun. Iya. Itu bagaimana itu nasib dia itu dengan penyakit COVID kayak gitu tuh. Kalau samanya pernah Bung Yandi tadi itu saya lihat yang di Bartim ini salah semua. Karena yang kenanya lagi masalah COVID ini. Karena apa? Mungkin di dalam pemikiran mereka itu pakai bahasa manyanya atau atur lehere, sigaire, sempat ini wah hidup. Mungkin itu pendapat mereka itu. Iya. Boleh jadi, Pak. Saya kira Jadi, oleh sebab itu artinya memang sebaiknya itu memang dan sewajarnya mereka yang terpapar COVID ini ya harus dirawat secara intensif lah, artinya walaupun di rumah tuh tetap diawasi dari rumah sakit kan begitu. Dan termasuk biaya hidup mereka kan ditanggung itu yang seharusnya. Iya. Ini suara masyarakat Pak Cilik. Ini mohon bisa dicatat nanti dibawa ke forum yang lebih tinggi lagi di DPR. Artinya nanti akan kami catat ini supaya akan kami bawa ke DPR nanti sebagai bahan masukan kepada pansus. Itu maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Ini sesuatu yang aneh, terkadang mengeluarkan produk aturan tapi tidak sesuai. Iya. Artinya yang seharusnya mereka ini kan karena kita sudah punya dana untuk penanganan COVID ini termasuk dana untuk biaya hidup mereka kan begitu. Betul. Iya. Nah jadi oleh sebab itu tim gugus ini harus memperhatikan ini kan gitu. Hal yang sekecil pun ya, karena dan sedikit jalan nambahnya. Iya, silakan. Iya. Gini lah, kayaknya mereka yang memegang itu, yang semua gugus tugas itu, mereka itu tuli. Sedangkan di dalam firman Tuhan itu sudah mengatakan, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Jadi apa yang kita sebenarnya menurut tahunnya dan mereka pakai. Iya, oke. Ya, cuma itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Lelo. Ya, minimal ini kan jadi bahan masukan pada Bahan pansus masukan. nanti. Intinya itu poinnya. Poinnya itu. Ya. Oke, baik. Pak Dita, ada satu kesempatan untuk Anda sebelum berpisah, silakan. Bu Juwita, silakan Bu. Saya nggak terlalu banyak mengulangi. Yang pasti harapan saya sebagai masyarakat kalau sudah menjadi seorang yang sudah sukses, yang berhasil, artinya bagaimana caranya, upayanya memiliki dampak positif atau mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai lupa dengan kulit kacang yang begitu banyak. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeli. Ada waktu untuk Anda, Pak Jeli, silakan. Sekaligus closing statement. Ya Pak Jeli. Ya. Ada waktu untuk Anda Pak, sekaligus closing statement. Pada intinya pada malam hari ini kita istilahnya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman, baik Bung Yandi, baik Ibu Juwita, termasuk juga dari masyarakat kita sendiri kan, bahwa ya sebaiknya kita ini harus kembali ke istilahnya hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat begitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat sehingga kita betul-betul menjadi pemimpin pengayom masyarakat begitu. Ya semoga kita mendapatkan pemimpin yang ke depan itu yang lebih bagus kan gitu, yang bisa mengayomi masyarakatnya, bisa mengerti tentang kesulitan kehidupan masyarakatnya. Dan saya kira mungkin bisa Bung Yandi menambahkan ini, saya kira. Bung Yandi, silakan Bung Yandi. Oke, Bung Yandi, ada waktu untuk Anda Bung, sekaligus diambil satu kesimpulan dan tentunya closing statement. Ya, tema malam ini adalah kacang lupa kulitnya. Sebuah tema yang sangat sederhana, tapi memiliki makna dan filosofi yang sangat dalam. Idealnya memang
sebagai pemimpin siapapun itu, sebagai penguasa siapapun itu, sebagai orang yang diberi amanat siapapun itu, ketika dia sudah terpilih, dia tidak melupakan siapa pemilih-pemilihnya, siapa pendukung-pendukungnya, siapa yang memperjuangkannya. Kebetulan, pasti permintaan dari kebanyakan orang yang terpilih adalah karena janjinya. Karena apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijadikan alat kampanye. Karena janjinya. Janji inilah yang tertuang dalam visi dan misi. Permintaan masyarakat luas hanya sederhana. Laksanakan visi dan misi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam kampanye. Laksanakan apa yang sudah diucapkan dalam setiap pertemuan dengan masyarakat. Tidak banyak permintaan masyarakat. Karena apabila melaksanakan visi misi itu, maka tentu kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Tapi sebaliknya, bila visi misi itu hanya dijadikan sebuah alasan dan topeng, maka sebaliknya akan terjadi penurunan kualitas hidup bagi masyarakat. Ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Itu yang dibilang banyak orang, jangan lupa kacang, jangan lupa kulitnya. Itu yang kebanyakan selalu diniangkan oleh guru-guru kita dari zaman kita SD, SMP dan SMA sampai kita sekarang, gitu kan. Kacang jangan lupa kulitnya. Akhir kata closement saya sangat sederhana. Ada sebuah lagu yang saya ingat, yang liriknya sangat enak didengar, tapi lagu ini mungkin sebagian besar masih ingat dari Ine Cynthia yang mengatakan bahwa kini engkau telah lupa dikala sudah berdua, dikala susah berdua, bagaikan kacang lupa kulitnya setelah engkau hidup di dalam kemewahan. Dulu pernah berjanji setia selagi engkau hidup di dalam kekurangan. Walaupun matamu terbuka, tetapi hatimu buta. Betapa kau tega melupakan aku, meninggalkan aku dengan kasihmu yang baru. Dari Ine Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik, terima kasih banyak. Pak Cilik, Bung Yandi, kemudian Bu Juwita dan Pak Lelu, terima kasih banyak atas kebersamaannya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita malam hari ini, sederhana namun mengandung filosofi yang sangat luar biasa. Saya Bung Jas Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jas Bimasena. Malam hari ini hadir di acara Talk Show. Seperti biasa, Bung Jos selalu ditunggu-tunggu rekan-rekan dan sahabat semua di kawasan Banjar Timur dan sekitarnya dan di negara YouTube. Dan tentunya untuk rekan-rekan yang ingin gabung, nanti saya kasih waktu Anda di 0813 4911 7711 seperti biasa. Bung Jos juga merindukan teman-teman sahabat Talk Show semuanya di malam hari ini. Dan malam hari ini Bung Bado ada kegiatan di Hayaping, ada kebaktian. Kemudian di ujung telepon ada Pak Cilik, Bu Yandi, dan Ibu Juwita. Dan Bung Jumudi nampaknya masih kurang sehat, jadi nanti mudah-mudahan cepat